Halo, selamat sehat untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Sebelumnya, kami dari mahasiswa LSPR Communication and Business Institute yang terdiri dari saya, Anissa, Rosalia, Fabelia, dan Riko ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss Natasha sebagai sekretaris di PD Surya karena telah meluangkan waktunya sehingga kami bisa melaksanakan wawancara ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung memulai wawancara ini. Kepada teman kami Rosalia dan Fabelia akan mengambil alih waktu wawancaranya. Kepada Rosalia dan Fabelia kami persilahkan. Terima kasih Anissa untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Rosalia. Kak Natasha, saya mau nanya dong, bisa diceritain bagaimana kepemimpinan yang diterapkan dalam PD Surya? Jadi kepemimpinan yang saya terapkan itu adalah bersama tim kerja, kita memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, atau seperti yang memenangkan hati konsumen, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah pabrik dengan distributor atau toko. Akan tetapi dari sisi produksi, kami membuat mutu yang baik, kebersihan dan harga yang terjangkau, serta menekan kos operasional. Interaksi dengan tim kerja juga selalu dengan rasa kekeluargaan dan solidaritas. Oke, kan konflik ini kan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Untuk itu, bisakah PD Surya menceritakan seperti apa konflik yang biasanya terjadi? Biasanya itu konflik yang pernah terjadi itu yang internal, jadi kayak antara senior sama juniornya itu, karena yang senior lebih lama bekerja di sini, jadi biasanya yang senior itu kayak membebankan tugasnya mereka yang berat itu buat ke yang junior, jadi itu yang bikin ada konflik itu. Itu aja sih, sisanya sih nggak ada. Oke, terus bagaimana PD Surya mampu menghadapi dan mengatasi berbagai konflik tersebut? Paling dari pihak manajemen perusahaan itu cuman kayak selalu mengutamakan keadilan yang tegas dan rasa kekeluargaan. Di kondisi pandemi COVID seperti ini, berdampak besar kan terhadap perubahan di berbagai sektor industri, terutama pada sektor UMKM dan pebisnis. Untuk PD Surya sendiri, bagaimana PD Surya mampu beradaptasi dalam situasi seperti ini? Dan apa saja Uh, cara yang PD Surya lakukan untuk mempertahankan kesejahteraan karyawan dan perusahaan selama beradaptasi? jadi pas pandemik ini juga bisa dikatakan hampir bangkrut, tapi jauh dari sebelum pandemik ini, kan dalam PD Surya itu kan ada menginvestasikan di usaha lain, kayak dari kosan, kontrakan, sama jasa kontraktor. Jadi PD Surya juga ada buka UMKM lain. Jadi seluruh karyawan diadopsi oleh usaha lain yang telah terbangun dalam pembiayaan subsidi silang. Oke, kan kesehatan mental sama emosi ini menjadi faktor penting bagi suatu individu dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Untuk itu, apa yang dilakukan PD Surya terkait dengan kondisi kesehatan mental dan emosi antara atasan dengan bawahan maupun sesama karyawannya? Biasanya pihak manajemen juga selalu menyampaikan kepada karyawannya kalau misalnya ini adalah realita yang mereka harus hadapi dengan akal sehat. Terus langkah yang mereka ambil adalah sedikit berhemat, bekerja dengan maksimal di perusahaan yang telah mengadopsi mereka. Kak, aku Fabelia. Aku yang lanjutin pertanyaannya ya. Ya, Pada struktur organisasi yang terdapat pada PD Surya, gimana sih cara PD Surya jaga kesetaraan gender antara peran karyawan pria sama peran karyawan lain yang wanita? Biasanya itu dari pihak perusahaan kami itu kita nggak ada memperuncing masalah kesetaraan gender, tetapi pembebanan pekerjaan yang berat selalu dijalankan oleh yang karyawan pria. Jadi wanita lebih pekerjaannya lebih enteng dibandingkan yang pria. Kayak gitu. Selain itu, di antara keberagaman budaya, suku, sama ras, gimana sih cara PD Surya menciptakan rasa saling menghormati dan memperkuat hubungan antara keberagaman tersebut? Jadi PD Surya itu nggak masuk ke zona tersebut ya. Jadi karena pada dasarnya itu pihak manajemen yang berinteraksi antara karya sama jasa. Oke. Terus setiap organisasi itu kan pasti memiliki rintangannya sendiri kan untuk itu. Boleh nggak PD Surya kasih sedikit
sedikit aja tantangan yang paling sering dihadapi dalam organisasi. Terus gimana PD Surya ngatasinnya? Biasanya itu yang paling sulit itu kebersamaan visi misinya itu. Jadi mungkin dikarenakan beda kepentingan ya antara visi misi kita sama visi misi karyawan. Jadi cara PD Surya mengatasinya itu ya dari pihak manajemen itu mengayomi karyawan dengan sering memberikan nasihat. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Sebelum menutup kegiatan wawancara, boleh nggak PD Surya kasih sedikit tips dan nasihat kepada kita semua buat terus meningkatkan lingkungan kerja yang positif di suatu organisasi? Kalau sedikit tipsnya itu yang saya berikan itu ya rasa peduli dari pihak manajemen terhadap seluruh karyawan itu baik mau masalah kecil maupun masalah yang besar. Udah itu aja sih. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Miss Natasha, serta telah membagi ilmu dan pengetahuannya yang tentu saja akan sangat berguna dan menjadi bekal kepada kami untuk di masa depan dalam berorganisasi. Sekian dari kami, sampai jumpa, dan always stay safe everyone. Thank you, Kak. Terima kasih.